Assalamualaikum, selamat datang di channelku. Kali ini aku akan membawakan kisah bernuansa horor dan mistis tentang seorang karyawan minimarket yang nyaris menjadi tumbal pesugihan oleh bosnya sendiri. Minimarketnya bernama Larimart, dan sang bos terlihat terlalu baik secara tiba-tiba. Ternyata semua ada maksud tersembunyi. Siapkan mentalmu, karena cerita ini akan bikin bulu kudukmu berdiri. Namanya Nisa. Usianya 22 tahun. Seorang gadis sederhana, tinggal di kontrakan kecil dekat pasar lama bersama ibunya yang sudah uzur. Ayahnya sudah lama meninggal karena sakit. Untuk membiayai hidup sehari-hari, Nisa bekerja sebagai pramuniaga di sebuah minimarket bernama Larimart, yang terletak di pinggiran kota kecil. Nisa dikenal sebagai karyawan yang rajin. Ia selalu datang paling pagi, bahkan sebelum roti-roti diantar oleh mobil pengiriman, dan pulang paling akhir setelah semua stok dirapikan dan etalase dibersihkan. Ia tidak banyak bicara, lebih suka fokus pada pekerjaannya. Rekan-rekannya sering heran, bagaimana bisa seorang gadis seusianya begitu tekun, bahkan saat hari libur. Hari itu, seperti biasa, Nisa menutup laci kasir, menghitung hasil penjualan, lalu mengunci pintu toko. Tapi sebelum ia sempat benar-benar pergi, suara berat khas pria dewasa memanggilnya dari arah dalam. "Nisa, sebentar." Itu suara Pak Larman, pemilik Larimart. Usianya 46 tahun, penampilannya selalu rapi, wajahnya tenang namun misterius. Matanya tajam seperti menilai seseorang dalam diam. Nisa mendekat dengan hati-hati. Pak Larman berdiri di depan meja kantor kecil di dalam ruangan manajerial. Di tangannya, sebuah amplop putih dan parsel berisi makanan dan minuman ringan. "Ini untuk kamu, Nis. Bonus karena kamu rajin bekerja. Terus pertahankan, ya," katanya sambil menyunggingkan senyum. Tapi senyumnya terasa aneh. Terlalu lebar. Terlalu lama. Seolah ada yang disembunyikan di balik bibirnya yang mengatup ketat setelah kalimat itu. Nisa menerima bonus itu dengan hati berbunga-bunga. Uang dalam amplop itu ternyata Rp1.000.000. Baginya, jumlah itu sangat besar. Selama ini, ia tidak pernah menerima bonus sebanyak itu sekaligus. Parcelnya pun penuh. Ada wafer, minuman kaleng, biskuit impor, dan mie instan kemasan jumbo. Ia pulang dengan hati riang, membonceng motor metik tuanya. Malam itu, ia bahkan mengajak ibunya makan nasi padang, hal yang jarang sekali bisa mereka lakukan. Namun, sejak malam itu, hidupnya berubah. Malam itu, langit mendung. Udara terasa lembab dan pengap, seakan-akan hujan tak jadi turun tapi menyisakan hawa berat yang menekan. Nisa yang biasanya cepat terlelap, malam itu justru gelisah. Matanya terasa berat, tapi pikirannya seperti terus dipaksa terjaga. Ia mencoba tidur dengan posisi menyamping menghadap ke dinding. Lampu kamarnya sudah dimatikan, hanya cahaya redup dari jendela yang menyusup masuk. Tepat saat ia mulai terlelap, tiba-tiba, "Wahahaha." Suara itu sangat dekat. Seperti bisikan dingin yang langsung menelusup ke liang telinganya. Nisa membuka mata. Tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Nafasnya sesak. Dada seperti ditekan oleh beban tak terlihat. Lidahnya kaku. Ingin berteriak, tapi tak ada suara yang keluar. Matanya terbuka, tapi pandangannya kabur, seolah ada kabut tipis yang menutup seluruh penglihatannya. Dalam keadaan setengah sadar itu, ia melihat sesuatu, samar-samar. Bayangan hitam. Berdiri di sudut kamar, dekat lemari plastik biru miliknya. Sosok itu tinggi, kurus, dan memiliki mata merah menyala. Seperti bara api. "Nisa, kau sudah dipilih." Bisikan itu menggema dalam kepalanya, meski tidak terdengar lewat telinga. Air mata mengalir dari sudut matanya. Ia benar-benar tak bisa melawan. Dan saat ia mencoba membaca doa dalam hati, sosok itu mendekat perlahan, lidahnya menjulur panjang hingga ke dada Nisa. Dingin, basah, menjijikan. Lalu tiba-tiba cahaya lampu menyala. Ibunya masuk ke kamar sambil membawa termos dan handuk kecil. "Nis, kamu kenapa? Kok berkeringat semua gini?" Nisa langsung bisa menggerakkan tubuhnya kembali, seolah sihir yang menahannya lepas seketika. Ia bangkit dengan napas memburu, wajahnya pucat pasi. Pagi itu, Nisa tidak bisa bangun seperti biasa. Tubuhnya demam tinggi.
Keringat dingin membasahi seluruh baju tidurnya. Ketika Bu Sulis memeriksa tubuh anaknya, ia terkejut bukan main. Lengan kiri dan kanan Nisa, juga punggungnya, dipenuhi lebam ungu kebiruan, seolah habis dipukuli. Ya Allah, ini kenapa, Nisa? Kamu jatuh? Nisa hanya menggeleng lemah. Enggak, Bu, aku cuma tidur. Tapi, tadi malam aku nggak bisa gerak. Terus, ada sosok hitam itu lagi. Dia berdiri di pojokan kamar. Matanya merah, Bu, matanya merah, lidahnya panjang. Bu Sulis langsung merinding. Sementara itu, Pak Larman terlihat semakin senang. Ia sering terlihat tersenyum-senyum sendiri, bahkan lebih dermawan dari biasanya. Beberapa karyawan diberi makanan atau uang receh, tapi hanya Nisa yang mendapat bonus besar. Sebentar lagi, bisik Pak Larman di ruang belakang. Di pojok ruangan, ada patung kecil berbentuk setengah manusia setengah kambing, yang dipuja diam-diam. Ia meneteskan minyak hitam ke atas lilin merah di depan patung itu. Dari asapnya, muncul wajah Nisa. Tumbal sudah diterima, tinggal menunggu waktunya. Karena gangguan tak kunjung reda dan kondisi Nisa kian mengkhawatirkan, demamnya naik turun, tubuhnya semakin lemah, dan lebam-lebam baru terus muncul setiap pagi. Bu Sulis memutuskan untuk mencari bantuan agama. Ia tidak ingin anak sematawayangnya menjadi korban kekuatan gaib. Bu Sulis akhirnya menghubungi Ustaz Ghazali, seorang ustaz muda dari kampung sebelah yang dikenal sering menangani gangguan makhluk halus dan pesugihan. Ustaz Ghazali datang malam hari, sekitar pukul 9. Posturnya tinggi, berjenggot rapi, mengenakan sorban putih dan baju koko sederhana. Begitu menapakkan kaki ke dalam kontrakan kecil itu, wajahnya langsung berubah serius. Assalamualaikum, sapanya lembut. Tapi tak lama setelah masuk ke kamar Nisa, ia terdiam. Udara di dalam kamar mendadak berubah. Panas dan berat. Bahkan peluh menetes di dahi ustaz itu meski kipas angin menyala. Hawa di sini tidak wajar, bisiknya pelan. Ia duduk di samping tempat tidur Nisa yang saat itu berbaring lemah dengan mata kosong. Napasnya pendek-pendek, seolah tubuhnya menanggung beban yang tak kasat mata. Ustaz Ghazali menunduk dan mulai membaca ayat-ayat ruqyah, dimulai dari Al-Fatihah, lalu ayat kursi, dan berlanjut ke potongan surat Al-Baqarah dan Al-Jin. Begitu suara ayat-ayat suci itu mulai mengalun, tubuh Nisa bergetar hebat. Matanya mendelik. Kedua tangan dan kakinya terangkat, seperti ditarik oleh tali yang tak terlihat. Mulutnya terkatup rapat, tapi dari tenggorokannya keluar suara serak, seperti suara yang bukan milik Nisa. Tidak, dia milik Tuhan kami. Ruangan menjadi dingin. Aroma amis seperti darah tercium samar. Jendela kamar yang tadi tertutup bergetar sendiri. Kipas angin mati. Lampu meredup. Tapi Ustaz Ghazali terus melanjutkan ruqyah. Ia mengangkat tangan, menekan pelan dada Nisa dengan jari telunjuknya, dan berdoa dengan lantang. Ya Allah, bebaskan hamba MU ini dari tipu daya setan dan manusia durjana. Tiba-tiba, tubuh Nisa terhempas keras ke kasur, lalu diam. Ia pingsan. Setelah ruqyah selesai, Ustaz Ghazali menarik napas panjang. Keringat membasahi punggung bajunya. Ia duduk bersila di lantai bersama Bu Sulis, yang terus memegangi tangan anaknya. Ibu, anak ini sedang diburu makhluk pesugihan. Ada seseorang yang telah menandainya sebagai tumbal. Bu Sulis menggigil, meski ia sudah menduga. Tanda itu bukan sekadar simbol. Ia seperti kontrak gaib. Begitu Nisa menerima sesuatu, entah uang atau makanan, yang sudah dimantrai, tubuh dan ruhnya diikat oleh perjanjian setan. Dan kini, makhluk itu menagih jatahnya. Mendengar itu, Bu Sulis menangis. Tolong anak saya, Ustaz. Ustaz Ghazali mengangguk, lalu memberikan instruksi yang tidak mudah. Nisa harus menjalani puasa selama 7 hari berturut-turut. Ini bukan puasa biasa, tapi puasa untuk melemahkan ikatan gaib dan memperkuat batinnya. Selama puasa, ada 3 syarat penting. Pertama, jangan berhenti berzikir, terutama saat menjelang maghrib dan tengah malam. Kedua, jangan makan atau minum apapun selain dari tangan ibu sendiri. Bahkan air pun harus ibu yang siapkan. Ketiga, jangan menerima apapun dari luar rumah. Tidak parsel, tidak hadiah, tidak makanan dari tetangga, bahkan tidak menyentuh uang dari siapapun.
makhluk itu akan mencoba masuk lewat celah kecil, dan kita tidak boleh memberinya ruang. Hari demi hari dilalui Nisa dalam keadaan lemah namun terus berpuasa. Setiap malam, makhluk hitam itu muncul, tapi tidak bisa mendekat. Ia hanya melolong di luar jendela, membuat kaca bergetar. Pada malam ketujuh, sosok itu menghilang. Namun di tempat lain, di rumah Pak Larman, sesuatu terjadi. Pak Larman mulai sakit. Awalnya hanya demam, lalu tubuhnya melemah dan muncul luka-luka kecil seperti digigit binatang. Ia berobat ke dokter, tapi tak membaik. Ia mengurung diri di rumah. Patung pesugihan yang selama ini disembunyikan di ruang belakang tiba-tiba hancur sendiri. Suara jeritan terdengar dari dalam rumah, tapi tetangga tak berani mendekat. Dalam seminggu, kondisi Pak Larman makin memburuk. Ia sempat berteriak-teriak menyebut nama Nisa, dan minta ampun. Tapi tak ada yang bisa menolong. Setelah meninggal, jenazah Pak Larman dikuburkan di TPU desa. Tapi sejak dikubur, kuburannya selalu tergenang air busuk yang tak kering-kering. Bau busuk menyengat dari sana, bahkan menempel di pakaian orang yang mendekat. Orang-orang hanya melayat sebentar. Banyak yang membicarakan kematian misterius Pak Larman, terutama karena sebelum meninggal ia sering berteriak histeris. Kuburannya kayak kuburan orang dikutuk. Bisik warga. Nisa perlahan pulih. Setelah puasa 7 hari, tubuhnya kembali segar. Ia memutuskan berhenti dari lari mart, dan mencari pekerjaan lain. Tak ada yang berani meneruskan bekerja di sana. Minimarket itu tutup karena tidak ada lagi yang mengelolanya. Nama Pak Larman pun perlahan menjadi cerita misteri yang beredar dari mulut ke mulut. Tentang bos yang terlalu cepat kaya, terlalu baik secara tiba-tiba, dan akhirnya mati mengenaskan karena pesugihannya sendiri. Nisa kini lebih waspada terhadap kebaikan yang datang secara tidak wajar. Ia rajin ibadah dan selalu membaca doa sebelum bekerja. Hidupnya sederhana, tapi tenang. Pesan dari kisah ini jelas, tidak ada kekayaan yang sepadan dengan mengorbankan nyawa orang lain. Pesugihan mungkin memberi kekayaan instan, tapi pada akhirnya akan menagih lebih mahal dari yang dibayarkan. Dan bagi Nisa, nyawa adalah harga yang tak bisa ditukar dengan apapun.